Untuk memandikan jenazah dianjurkan dilakukan oleh orang-orang yang terpercaya atau ahli dalam memandikan jenazah. Kemudian ketika memandikan jenazah diusahakan jangan sampai melihat aura dari jenazahnya itu tersebut, sehingga ketika memandikan jenazah hendaknya jenazahnya ditutupi oleh kain yang rajutannya itu tidak rapat. Karena apa? Tujuannya yaitu agar airnya itu bisa meresap masuk dan menyeluruh, membasuh seluruh tubuh dari mayat tersebut. Kemudian jika ketika memandikan jenazah mendapatkan hal-hal yang baik dari si jenazah, itu disunahkan untuk dibicarakan kepada orang-orang. Namun jika melihat sesuatu yang tidak baik dari jenazah itu tersebut, sangat disarankan untuk tidak membicarakannya, karena itu jatuhnya nanti gibah. Kemudian kalau bisa ketika memandikan jenazah itu ditempatkan di tempat yang sunyi yang sekiranya orang-orang tidak bisa melihat jenazah tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu posisi jenazah ditinggikan, tujuannya agar air yang sudah mengalir membasahi jenazah itu tidak kembali lagi, karena jatuhnya nanti menjadi air yang mustakmal. Yang pertama-tama dilakukan ketika memandikan jenazah adalah melepas pakaiannya dengan menggunting dari sebelah kiri dengan mempertahankan agar aurat dari jenazahnya tidak terlihat. Kemudian yang selanjutnya yaitu membaca niat. Setelah membaca niat, kemudian jenazahnya diwudukan dengan diambil rukun-rukunnya, membaca niat sunnah wudhu, kemudian bagian kepala wajahnya usap-usap bagian wajahnya, kemudian kedua tangan sampai siku dimulai dari tangan kanan, kemudian sebagian kepala, kemudian bagian kaki sampai mata kaki seperti wudhu pada umumnya. Kemudian setelah itu niat memandikan jenazah. Setelah niat, kemudian dibersihkan bagian mulutnya, diusahakan dengan sarung tangan dan kasa, karena kita tidak tahu bagaimana kondisi dari jenazahnya itu, apakah terdapat mikroorganisme di dalamnya atau tidak. Kemudian bagian hidungnya, setelah selesai bagian hidungnya, kemudian dibersihkan kotorannya dengan cara menekan perut dengan tangan kiri sampai keluar kotorannya. Setelah ditekan dan keluar kotorannya, kemudian dibersihkan kotorannya sampai benar-benar bersih atau suci dari hadas dan najis. Setelah dibersihkan, kemudian membersihkan bagian wajahnya dengan cara diratakan airnya agar mandinya itu sah. Kemudian bagian rambutnya dan bagian telinganya itu ditutup dengan jari agar airnya tidak masuk ke dalam telinga. Setelah airnya diratakan pada bagian wajah dan kepala, kemudian dialiri air dari leher sebelah kanan sampai ke bawah. Diratakan dengan benar-benar agar mandinya dianggap sah. Dan tidak lupa untuk sela-sela jari juga dibersihkan. Kemudian setelahnya dimulai dari bagian kiri, dari leher sebelah kiri atas sampai ke jari kaki yang bawah dibersihkan. Kemudian setelah dibersihkan, kemudian dimiringkan ke sebelah kiri untuk membersihkan bagian belakang dari jenazahnya. Dialirkan air dan diratakan. Setelahnya kemudian dimiringkan ke sebelah kanan, meratakan air juga di bagian belakangnya sampai benar-benar merata airnya agar mandinya sah. Setelah selesai memandikan jenazah, kemudian dari jenazahnya itu dilemaskan sendi-sendinya. Dilemaskan sendi-sendinya termasuk sendi tangan dan juga sendi kaki agar lemas dan mudah untuk digerakkan nantinya ketika mengkafani. Setelah dilemaskan sendi-sendinya, kemudian dikeringkan dengan handuk sampai benar-benar kering.
Setelah benar-benar kering, kemudian kain yang basah tersebut diganti dengan kain yang kering dan jenazah siap untuk dikafani. Oke, baik, untuk selanjutnya bagian mengkafani jenazah. Nah, yang pertama di sini kita sudah menyiapkan kain. Kainnya itu terdiri dari dari alas yang pertama, terus ada talinya 3, terus ada alas lagi yang kedua, terus sama bagian pampers ya, terus tuh ini kemban, baju sama jilbab terakhir. Nah, ada sarung. Ya, dan di sini juga ada kapas sama untuk sendi-sendinya. Yang pertama kita taruh jenazahnya di atas sini. Terus untuk yang pertama itu kita pasangkan pampersnya atas kapas. Nah, oke, yang pertama kita pasang bagian pampersnya. Dikasih ini dulu kapas, bagian dubur. Terus kita ikat. Kemudian kita ikat. Setelah itu kita pasang kembannya. Kemudian kita pakaiin bajunya. Setelah dipakein bajunya, Lipat tangannya. lalu menggunakan sarung. Sebelum itu ditaruh kapas, ininya juga sendi. bagian telinga, hidung. Terus terakhir dipakein sarung. Kemudian sarung kita pakein jilbab. Oke, setelah jilbabnya terpasang, kita membungkus dari kanan. dari kanan. Di atas dan di bawah diputar secara bersamaan. 1, 2, 3. Setelah itu ditarik talinya satu. Ikat dengan kuat.
Setelah itu jenazah siap untuk disolatkan. Ini merupakan video lanjutan dari rangkaian perawatan jenazah. Berikut ini merupakan contoh tata cara sholat jenazah pada jenazah perempuan. Usalli ala hazihil maitati imaman fardhan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.